من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita semua. Para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di hari-hari yang luar biasa ini, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana kita sama-sama tahu hari ini adalah hari-hari terbaik yang pernah berlalu di muka bumi. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidak ada hari yang lebih baik daripada hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang Allah lebih cintai amalan soleh di dalamnya. Sampai-sampai jihad fisabilillah pun kalah dengan amalan yang dilakukan di dalam 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah terutama di 10 hari ini. Para ikhwan ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Tentu mengingat momen ini, mengingat waktu ini adalah waktu yang luar biasa, dan nantinya di tanggal 10 Dzulhijjah, saat para jamaah haji sudah mulai selesai dari mabit, dari Muzdalifah, kemudian menuju ke Mina untuk melaksanakan amalan-amalan haji. Di antaranya itu apa? Mereka menyembelih hadi, menyembelih hewan yang mereka sembelih lillah. Adapun kaum muslimin di seluruh penjuru dunia yang mereka tidak berhaji pun mereka disyariatkan berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momen Jumat ini kita ingin sedikit membahas tentang bagaimana asal mula syariat kurban tersebut Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Bagaimana kisah Nabi Allah alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah sebutkan kisahnya di antaranya para hadirin di dalam surat As-Saffat. Allah sebutkan kisah tentang Nabi Allah Subhanahu wa taala ini, nabi yang mulia yang Allah jadikan derajatnya sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kita yang derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau pun adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim, beliau adalah kakek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad Allah jadikan dari keturunan Ibrahim. Dan salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, tidak ada nabi setelah zaman Nabi Ibrahim kecuali keturunan dari Ibrahim, maka dia disebut sebagai Abul Anbiya. Baik itu nabi-nabi dari Bani Israel maupun itu nabi-nabi dari Ismail, keturunan Ismail yang ujungnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan nabi dari keturunan Ismail sebagai penutup para anbiya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu yang singkat ini kita ingin tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dan bisa memuliakan Nabi Ibrahim. Tentu Allah mengujinya dengan ujian-ujian yang luar biasa, sehingga memang pantas orang ini disebut Khalilullah, kekasihnya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala syariatkan bertakbir, yaitu Allahu Akbar, menyebutkan nama Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Betul-betul Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul mentahqiq, memberikan hakikat dari kalimat Allahu Akbar, bahwasannya Allah maha besar baginya dari segala perkara yang ada di dalam hatinya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shaffat ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Saat itu Allah mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang katakan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya aku dzahibun. Dalam tafsir para ulama mengatakan dzahibun di sini apa? Aku berhijrah ila rabbi, kepada Rabbku yang akan memberikan hidayah. Kenapa Nabi Ibrahim katakan ini? Karena sebelumnya Allah kisahkan bahwasannya kaumnya menolak dia. Bahkan saking besarnya penolakan kaumnya terhadap Nabi Ibrahim, setiap orang dari kaumnya mengumpulkan kayu bakar, hatta orang yang sedang sakit, nenek-nenek yang sedang sakit, ia berusaha keluar mengambil kayu bakar, ikut saham dalam membakar Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Dia menjadi ummah satu-satunya orang yang beriman kepada Allah saat itu di muka bumi dengan keimanan yang benar, tidak dicampuri dengan perbuatan syirik, tidak dicampuri dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengenal Allah, Allah berikan hidayah kepada dia, namun kaumnya menolaknya. Lebih besar daripada itu, ayahnya pun menolak dia. Ayahnya menolak dia. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat penolakan yang luar biasa, saat itu Nabi Ibrahim ingin mempertahankan agamanya. Maka ia katakan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Maka dia katakan, sungguhnya aku pergi kepada Rabbku yang akan memberikan aku hidayah. Ia tidak mengatakan inni dzahibun ilallah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tahu dari nama-nama Allah yang indah, ia sebutkan sesuai hajatnya. Ketika ia katakan Rabb, dari makna Rabb kata para ulama adalah yang mengatur urusan manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap hari kita baca ayat itu. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Ketika ia bingung harus kemana, ketika ia ditolak oleh kaumnya, maka Nabi Ibrahim katakan, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sungguhnya aku akan pergi kepada Rabbku yang mengatur urusan alam semesta, ia akan memberikan hidayah. Kemudian setelah Nabi Ibrahim pergi, sebutkan dalam riwayat, ia pindah dari Irak menuju ke Syam. Dia tinggalkan kaumnya. Dan ketika ia tinggalkan kaumnya, tentu diizinkan oleh Allah. Berbeda kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingkari. Seperti mana Nabi Allah Subhanahu wa taala Dzannun, yaitu Nabi Yunus, ketika ia keluar dari kaumnya tanpa seizin Allah, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Tegur dia. Maka Allah tegur dia. Adapun Nabi Ibrahim, maka Allah berikan persetujuan kepada Nabi Ibrahim. Ia keluar, dia tinggalkan kaumnya. Maka hari demi hari berlanjut, sampailah seorang lelaki yang dewasa, yang berumur, ingin memiliki punya keturunan, ingin punya seorang anak, ingin punya keluarga, ingin punya anak yang membantu dia, entah dalam perkara dunianya atau dalam perkara akhiratnya, dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa kepada Allah. Apa doanya kata Allah? Di ayat 100 dari surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, habli, berikanlah kepadaku minas salihin, dari orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim tidak katakan berikan kepadaku anak yang membantuku ini dan itu, bukan. Tapi lihat begitu cerdasnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, anak yang saleh.
Sehingga ketika anak ini menjadi anak yang soleh, maka otomatis soleh perbuatannya lawan kata dari fasad, yaitu berbuat kerusakan. Entah itu salih terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu salih terhadap makhluk, terutama dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka lihatlah, doa yang dilontarkan dari lisan, yang terkadang kita meremehkan, terkadang kita terlalu bersandar kepada usaha, sulit memiliki keturunan, lari sana, lari sini. Bukan tidak boleh berusaha, ikhtiar. Seorang dituntut untuk berikhtiar, namun terkadang hatinya terlalu bergantung kepada usahanya. Doa yang Nabi Ibrahim panjatkan, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala jawab. Allah katakan dalam ayat 101, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira atas apa? Atas doanya, atas kesabarannya, atas keteguhannya meminta kepada Allah. Fabasyarnahu bighulamin, kami berikan kabar gembira dengan seorang remaja. Lihat, subhanallah, ghulam. Allah tidak katakan akan memiliki anak. Anak ini mungkin saja meninggal, begitu lahir meninggal. Rasulullah SAW memiliki anak Ibrahim, masih bayi meninggal. Tapi Allah berikan kabar bighulamin, anak ini akan tumbuh menjadi ghulam, seorang remaja. Ghulam itu kurang lebih umurnya belasan tahun, yang sifat anak ini halim. Subhanallah. Mari kita berhenti sedikit demi sedikit. Halim, Allah katakan sifat anak ini halim adalah, kata para ulama, sifat, salah satu sifat yang sangat terpuji. Bahkan sifat ini adalah sifat dasar dari hikmah yang Allah berikan kepada seseorang. Apa itu halim? Halim adalah kemampuan mengontrol emosi diri. Halim adalah kemampuan untuk tidak terburu-buru menanggapi setiap perkara, setiap emosi, setiap apa yang terjadi. Halim, berpikir dengan hikmah, menahan hawa nafsunya. Dan Rasulullah SAW memuji sifat ini. Rasulullah SAW satu hari datang kepadanya utusan. Datang utusan kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang yang datang utusan tersebut, semuanya ketika sampai ke Madinah, selesai safar, ingin bertemu kepada Rasulullah SAW, semuanya segera berlari menuju masjid Rasulullah untuk bertemu Rasulullah SAW, kecuali satu dari mereka. Satu dari mereka tidak langsung berlari. Ia ambil tali kekang untanya, kemudian dia ikat untanya, kemudian dia ambil makanan untuk untanya, kemudian dia ganti bajunya, dia bersihkan. Sampailah orang ini datang menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, "Inna fika la khaslatan yuhibbuhum Allah." Sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang Allah cintai, al-hilmu wal-anah. Al-halim, bisa mengontrol dirinya, emosinya. Wal-anah, tenang. Lihat, dalam menghadapi situasi, tenang. Dua sifat yang Allah puji, dua sifat yang Rasulullah SAW puji. Allah jadikan sifat ini karena Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sabarnya dia, Allah jadikan anaknya bighulamin halim. Dan betul, nanti kita lihat bagaimana sifat anak tersebut. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai anak ini di usia sa'i. Usia sa'i ini usia bisa berusaha. Sebagian para ulama mengatakan usia sudah bisa beramal saleh, itu sudah baligh. Usia sudah bisa menemani ayahnya. Saat anak seusia ini, maka saat ini adalah panen-panennya seorang orang tua terhadap anaknya. Ketika anak itu lahir dari bayi, dia rawat malam, menangis dan sebagainya, berlelah-lelah orang tua merawatnya. Ketika sampai usia as-sa'i, mulai bisa dinikmati, mulai bisa disuruh, mulai bisa membantu. Lihat, Allah ingin buktikan betul-betul Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah yang luar biasa, emas. Allah katakan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Subhanallah. Ia katakan, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk. Saya melihat dalam mimpi saya bahwasannya saya menyembelihmu. Allah uji dia di dalam anaknya. Sebelumnya Allah uji dia di ayahnya. Ia katakan,
Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dia tinggalkan ayahnya ketika bertentangan dengan agamanya. Allah uji dia dalam kaumnya. Kaumnya ahraqoh, membakar dia. Dia buktikan sekali lagi, Allahu Akbar, Allah maha besar. Ketika seorang anak yang dinanti-nanti, di dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim mendapatkan anak Ismail, ini ketika umurnya 86 tahun. 86 tahun menanti seorang anak. Begitu anak tersebut mulai tumbuh, belum lagi sebelumnya Allah suruh pisahkan istri dan anaknya. Disebutkan dalam riwayat Nabi Ibrahim seringkali bolak-balik dari Syam menuju ke Mekah hanya untuk melihat istri dan anaknya. Kemudian Allah katakan, Allah uji dia dengan mimpi bahwasanya dia menyembelih apa? Anaknya. Disebutkan dalam riwayat, mimpi tersebut 3 kali berturut-turut datang kepada Nabi Ibrahim. Ia menyembelih anaknya. Dan para ulama menjelaskan, mimpi para anbiya itu berbeda dengan mimpi kita. Mimpi para anbiya adalah apa? Wahyu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, atau kama qala, tanamu a'yunana, tidur mata kami, wala yanamu qulubana, atau kama qala, tidak tidur hati kami. Jadi para nabi ketika Allah berikan mimpi, mimpinya jelas, nyata. Dan ketika kita baca Sahih Bukhari, bagaimana awal-awal wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW, disebutkan dalam riwayat oleh Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW melihat mimpi misla falaqis subhi, betul-betul nyata, esok hari langsung terjadi mimpi tersebut. Karena mimpi anbiya adalah wahyu. Adapun selain anbiya, setelah meninggal Rasulullah SAW khatamun nabiyyin, tidak ada mimpi yang menjadi wahyu, tidak ada. Tidak ada seorang kemudian datang kemudian dia katakan saya mendapatkan wahyu dari mimpi, perintah ini dan perintah itu, tidak ada. Maka para ulama mengatakan mimpi seorang anak Adam selain para anbiya maka terbagi jadi 3. Entah itu mimpi hak dari Allah Subhanahu wa taala, isyarah, kalau itu hak. Apa syaratnya? Sesuai dengan syariat, tidak ada yang baru. Mimpinya apa? Sesuai dengan apa? Syariat. Atau yang kedua, dari syaitan datangnya, hilm dari syaitan. Dan hilm dari syaitan ini kemungkinannya 3 kata para ulama. Apa kemungkinannya? Entah dia menyuruh yang bertentangan dengan syariat, pasti itu dari syaitan. Disuruh dia sholatnya 6 kali dalam sehari yang wajib, maka ini dari syaitan. Disuruh dia menyembelih anaknya, ini dari syaitan, karena tidak ada, syariat ini tidak datang kepada kita. Kemudian apa? Disuruh dia yang bertentangan dengan akal. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, saya bermimpi kepala saya putus, kemudian saya berlari-lari mengajar kepada saya. Kata Rasulullah SAW, jangan ceritakan mimpi yang apa? Yang bertentangan dengan akal, tidak ada. Ini bertentangan dengan apa? Dengan akal manusia. Tidak ada mimpi ini la tuhadditsun nas, kata Rasulullah SAW, jangan ceritakan mimpi apa? Yang tidak ada, dari syaitan, ini mimpi. Yang ketiga, mimpi yang membuat seorang anak Adam menjadi apa? Sedih. Dibuat dalam mimpinya jadi sedih dia. Dibuat dalam mimpinya hal-hal yang menyedihkan hatinya. Maka disyariatkan bagi orang yang bermimpi, ketika mendapatkan mimpi buruk, ia bangun, kemudian dia yanfath, dia membuang sedikit ludah, tidak ludah semua, bercampur dengan angin, ke kirinya 3 kali, kemudian dia bertawudz kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan apa? Syaitan. Intinya, mimpi para anbiya hak. Maka ketika Nabi Ibrahim tahu ini adalah wahyu, perintah Allah Subhanahu wa taala, ia katakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, saya menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Apakah kata para ulama Nabi Ibrahim negosiasi dengan Nabi Ismail? La, bukan. Nabi Ibrahim tidak akan negosiasi karena ini perintah Allah, pasti dia lakukan. Tapi ia ingin menguji seberapa siap anaknya ketika mendatangkan perintah Allah yang mungkin pahit bagi dia, tidak dia sukai. Mungkin pahit bagi ayahnya, ayahnya tidak sukai. Ternyata lihat, ketika Allah katakan wabasyarnahu bighulamin halim, dan kami berikan kabar gembira dengan anak yang halim, apa jawaban anaknya? Saat itu Nabi Ismail menjawab, qala ya abati fa'al, wahai ayahku, lakukan, if'al ma tu'mar, apa yang engkau disuruh oleh Allah. Anak ini tidak diam, tidak mengatakan saya siap, bukan. Siapa yang siap untuk disembelih? Tidak ada orang yang siap untuk disembelih.
Tapi anak ini sangat cerdas dan dia mengetahui bahwasannya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia katakan apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah suruh padamu, disemangati dia. Dan beginilah seorang muslim menyemangati satu sama lain dengan keluarganya dalam perintah Allah, menguatkan dalam perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan menemuiku insyaallah dengan seizin Allah termasuk orang yang sabar. Kenapa ia katakan sabar? Tidak ada orang yang mau disembelih. Siapa orang yang mau dimasukkan ke dalam kematian? Gak ada. Maka ia katakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Kata para ulama, lihatlah bagaimana cara seorang ayah ketika mendapatkan kabar yang tidak enak. Ini ketika dapat kabar yang tidak enak, jangan kabar itu diberikan mentah-mentah. Tapi lihat uslub Nabi Ibrahim, cara Nabi Ibrahim. Ya bunayya, wahai anakku. Ditunjukkan rasa kasih sayangnya Nabi Ibrahim. Supaya anak ini tidak benci terhadap kabar tersebut dan tidak benci kepada ayahnya yang melakukan kabar tersebut. Ia perlihatkan kasih sayangnya, ya bunayya. Dan bagaimana jawaban anak ini? Ia katakan insya Allah. Dia ikatkan kesabaran yang dia akan usahakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang akan terjadi haruslah dikaitkan dengan izin Allah. Allah ceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Sulaiman ketika ia berjanji, beriktikad, dia berniat untuk memiliki anak dari sekian wanita dan setiap anak ia akan putari dalam satu malam istri-istrinya untuk melahirkan anak-anak pejuang fisabilillah. Namun ia lupa mengatakan insya Allah, mengembalikan perkara ini kepada kehendak Allah, maka gagal dia. Maka Allah katakan gagal dia. Beda dengan Ismail dalam momen ini. Allah kuatkan dia dengan dia mengingat, dia kembalikan kesabaran tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia katakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku insyaallah wahai ayahku termasuk orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Subhanallah, kata Allah. Dan betul, bukan hanya bicara, dipraktekkan. Datang ayahnya, dibawa anak ini wa tallahu lil jabin. Pelipisnya mulai dibaringkan di tempat penyembelihan. Kenapa para ulama katakan pelipis dibaringkan? Agar Nabi Ibrahim tidak melihat wajah anaknya. Sehingga apa? Ia tidak sanggup menjalankan perintah Allah. Agar si anak ini pun tidak melihat pisau yang begitu tajam, sehingga menakutinya. Kata Rasulullah SAW, seorang sahabat yang mengasah pisau di depan hewan sembelihannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Seorang ketika ingin menyembelih, tidak memperlihatkan alat sembelihannya, pisaunya di depan hewannya. Maka bagaimana Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, dihadapkan anaknya ke bagian bumi, diperlihatkan ke bagian yang lain. Wa tallahu lil jabin, begitu betul-betul sudah ingin disembelih, sudah ingin dilakukan, maka lihat subhanallah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka kami seru, wahai Ibrahim, ayya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Dan ini bukti bahwasannya mimpi para anbiya adalah apa? Wahyu. Qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami memberikan jaza, balasan kepada orang yang berbuat ihsan. Apa jazanya kata Allah buat Ibrahim? Yang betul-betul dia mentahqiq kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dalam ayahnya, istrinya, kaumnya, anaknya. Betul-betul semuanya dijadikan Allah yang Maha Besar. Maka Allah katakan apa? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh kata Allah, ini adalah ujian yang besar, yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti perkara ini dengan syariat penyembelihan, bidzibhin azim, dengan penyembelihan yang besar yang dilakukan hingga hari kiamat. Subhanallah. Salah satunya kita ketika datang tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, Allah syariatkan dengan penyembelihan ini. Kenapa? Allah uji Nabi Ibrahim dan begitu tekadnya, kuatnya. Apalagi yang Allah berikan kepadanya? Wa tarakna alaihi fil akhirin.
Allah Subhanahu wa taala katakan wa tarakna, dan kami jadikan, kami tinggalkan bagi dia fil akhirin. Sebagian para ulama mengatakan apa? Pujian fil akhirin kepada umat-umat yang telah akan datang di akhir zaman. Semua umat, siapa yang tidak mengenang Nabi Ibrahim? Orang Yahudi mengaku bahwasannya dia di atas agamanya Ibrahim. Orang Nasrani mengaku dia di atas agamanya siapa? Ibrahim. Kaum muslimin Nabi Muhammad dan kita yang paling benar, ahaqqun nas bi Ibrahim. Kita mengatakan bahwasannya kita di atas siapa? Millahnya Ibrahim. Semua umat memujinya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan apa? Salamun ala Ibrahim. Ayat setelahnya menunjukkan apa yang Allah berikan, yaitu keselamatan terhadap Ibrahim. Setiap harinya dari umat Nabi SAW mengucapkan salawat dan salam, di antaranya kepada siapa? Ibrahim dalam salatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah jadikan bacaan salam dari setiap umat dan umat akhir zaman ini kepada Ibrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk ketakwaan kita adalah apa? Adalah mengambil ibrah. Tidaklah Allah kisahkan sebuah kisah tentang nabi minal anbiya, tentang orang-orang salih, kisah yang Allah riwayatkan dalam Al-Qur'an, kecuali kita diperintahkan untuk mengambil hikmah darinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bahwasannya yang terbesar di dalam hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah ingin menjadikan, disyariatkan membunuhnya seorang anak, tidak mungkin. Namun Allah ingin menguji. Kata para ulama, tidaklah sampai Ibrahim menyembelih anaknya, tidak sampai. Namun Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan amalannya, dan Allah telah menulis pahalanya. Allah katakan qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, padahal apa? Belum disembelih. Allah ganti bi dzibhin azim. Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Namun disitulah kata para ulama, yang sampai kepada Allah adalah niat dan keseriusan seorang hamba, bukan sembelihannya. Adapun darahnya, dagingnya dibagikan, darahnya ditumpahkan, tidak sampai kepada Allah. Tapi niat dari seorang hamba, niat bahwasannya ia ingin beribadah kepada Allah, niat ia ingin mengorbankan apa yang Allah berikan kepada dia, lillah, untuk Allah. Dari 1 tahun, nikmat yang Allah berikan kepada dia, Allah syariatkan dia berkorban sekali. Ketika datang Idul Adha, maka Allah ingin lihat bagaimana pengorbanannya. Jika kita sanggup berkorban, menjual jiwa dan raga kita, mungkin untuk anak kita, untuk istri kita, maka apakah kita tidak sanggup berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang utama ini? Utamanya di tanggal 10, 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman di dalam diri kita, sehingga Allah jadikan kita orang-orang yang mukhlisin, kita orang-orang yang teguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang menjadikan di hatinya Allahu Akbar, Allah adalah maha besar dari segala sesuatu yang kita cintai, dari harta yang kita miliki, dari kepemilikan yang kita miliki, kita korbankan lillah, dan sungguh pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang kita korbankan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna
لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقنا إيمانا قويا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أمتنا على حسن الخاتمة اللهم أمتنا على حسن الخاتمة اللهم أعين المسلمين في كل مكان اللهم أعين المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر مسلمين في فلسطين اللهم انصر مسلمين في كل المكان المستضعفين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت ربنا لا ربا لنا سواك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة